masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, mari, mari kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit, Senin pertama di 2023. Selamat tahun baru untuk pemirsa JTV dan alhamdulillah kita bisa kumpul lagi dalam program Optimis Jatim bangkit. Pemirsa JTV, menjelang akhir 2022, pemerintah mengambil sikap yang luar biasa di mana status PPKM yang sudah sekian lama berlaku untuk mengantisipasi pandemi dicabut, dan tentu saja ini memicu reaksi berbagai kalangan, baik dari masyarakat jelata sampai dengan pelaku bisnis. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang tema besar kita ini, PPKM dicabut, investasi dan bisnis terbuka lebar di Jawa Timur dengan beberapa narasumber, dan kita akan pendalaman langsung bagaimana konkretnya situasi ke depan, karena sekarang ini kan lebih leluasa, di mana pariwisata juga banyak, usaha juga mulai menggeliat kembali, kegiatan masyarakat juga sudah mulai banyak yang muncul. Nanti kita akan pendalaman dalam program Optimis Jatim bangkit dengan tema besar PPKM dicabut, investasi dan bisnis terbuka lebar di Jawa Timur. Kita akan coba simak dulu rangkuman catatan redaksi berikut ini. Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu resmi telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan kasus COVID-19 di Indonesia sudah memasuki status terkendali. Setelah 8 bulan terakhir, premier penilaian COVID-19 sudah berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia WHO. Syaratnya, kekebalan imunitas dari masyarakat tetap harus ditingkatkan melalui vaksinasi booster. Saat ini, hampir mencapai 30% per 29 Desember 2022 kemarin. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, menyambut baik pencabutan PPKM ini karena akan menjadi peluang bagi para pelaku usaha guna menata kembali usahanya, terutama bagi pelaku usaha yang sempat lesu akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini karena mobilitas masyarakat akan terus meningkat dan berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat, juga mendorong ekonomi Indonesia termasuk di Jawa Timur. Terutama pada sektor bisnis pariwisata dan retail bisa kembali menggeliat. Sementara peluang investasi lainnya juga masih terbuka lebar, termasuk salah satu investasi emas yang naik daun di kala pandemi. Tren investasi emas usai pandemi diprediksi juga tetap baik karena investasi emas dinilai juga aman. Diharapkan seiring dicabutnya PPKM, peluang investasi bisnis semakin terbuka lebar. Namun warga juga tetap tidak terlena dengan selalu menjaga protokol kesehatan agar bencana wabah COVID-19 tidak terulang kembali. Apalagi saat ini dunia masih dalam ancaman resesi akibat perang Rusia dan Ukraina. Optimis Jatim bangkit, kita sudah saksikan rangkuman catatan redaksi tentang dampak dan juga pengaruh keputusan pemerintah PPKM dicabut, investasi dan bisnis terbuka lebar di Jawa Timur. Untuk pendalaman tema ini kita akan ngobrol dengan pimpinan wilayah kantor wilayah 12 Surabaya PT Pegadaian, Bapak Mulyono, sudah hadir di studio kami. Pak Mul, assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Sehat ya Pak Mul? Ya, pangestunipun. Alhamdulillah, terima kasih untuk rawuh di studio JTV Pak. Terima kasih, sama-sama undangannya. Pak Mul tidak sendirian karena juga hadir Wakil Ketua Umum Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Kadin Jawa Timur, Dr. Tommy Kayatu MM, yang juga sudah hadir di studio kami. Pak Tommy, apa kabar Pak?
Baik. Selamat tahun baru Pak ya. Selamat tahun baru Mas. Suaranya serak ini apakah masih tetet-tetet atau sisa-sisa baru Pak? Mudah-mudahan segera pulih. Siap. Baik, saya izin ke Pak Mul dulu. Pak Mul, nyun sewu, kalau kita lihat di rangkuman catatan redaksi tadi bahwa keputusan pemerintah mencabut status PPKM yang sudah berlaku berbulan-bulan ini betul-betul mendapat respon dan perhatian dari banyak masyarakat, termasuk pelaku bisnis. Mungkin kalau dari perspektif PT Pegadaian sendiri, sektor apa yang mungkin sekarang ini jadi bidikan yang menjadi peluang untuk masyarakat menggeliat dan memanfaatkan PT Pegadaian? Terima kasih. Jadi memang pandemi kemarin berdampak ya kepada bisnis kita. Hampir semua industri terdampak ya. Mungkin ya beberapa sedikit yang berimpak positif dari pandemi ya seperti kesehatan dan agrobisnis ya. Tapi secara keseluruhan terdampak. Nah ini dengan dicabutnya PPKM tentunya angin segar bagi kita. Karena kita mengalami 2 tahun ya, bahkan 3 tahun. 19 akhir, 20, 21 di masa pandemi itu sepertinya roda perekonomian di bawah itu macet Pak. Tidak bergerak leluasa. Kita bisa melihat indikator di Pegadaian. Kalau biasanya transaksi di Pegadaian itu lancar. Ada menggade, ada menebus, ada menggade, ada menebus. Jadi perputaran berjalan. Tapi begitu pandemi setelah menggade, menebusnya susah. Akhirnya kita di restrak atau direlaksasi gitu. Itu yang produk gade. Begitu juga untuk yang kredit berbasis angsuran ya atau fidusia. Untuk UMKM juga NPL kita terus terang kemarin di atas 10 Pak. Waduh. Ya, tapi sekarang kita sudah mendekati 5. Nah tentunya nanti dengan pembebasan PPKM, ekonomi bergerak, angsuran masyarakat lebih lancar, kualitas kredit lebih baik, dan tentunya Pegadaian juga semakin baguslah pencapaian targetnya gitu. Betul. Tadi di catatan redaksi juga ada sorotan tentang investasi emas. Nanti saya tahu Pegadaian juga punya produk investasi emas. Nanti saya coba pendalaman ke sana. Saya geser ke Pak Tommy dulu. Pak Tommy, tadi kita saksikan juga Ketua Umum Kadin itu merespon keputusan pemerintah mencabut PPKM gitu. Betul. Kalau dari kajian skala Jawa Timur, dari perspektif yang dikumpulkan kawan-kawan Kadin Jatim, kira-kira seperti apa impact dari putusan PPKM dicabut ini Pak? Ya begini Mas Iman ya. Bagi sebagian orang dianggapnya bahwa PPKM itu, pencabutan PPKM itu tidak berdampak signifikan. Tapi kami tidak melihatnya seperti itu. Justru pencabutan PPKM ini akan menggairahkan pasar nomor 1. Terus kemudian mobilitas. Sehingga masyarakat itu bisa melakukan beberapa hal sekaligus. 1, dia bisa aktif di produksi lagi. Dia aktif di pembelanjaan dan mungkin 1 juga pariwisata. Jadi konsumsi ini memang harus didorong ya. Karena Jawa Timur so far sejauh ini Jawa Timur itu memegang kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional 25% ya Mas ya. Jadi tidak main-main juga Jawa Timur, cukup kuat. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif stabil ya di angka 5,2, 5,7, turun lagi 5,5, 58 di triwulan ketiga. Tapi persoalannya bukan hanya di situ saja Mas, tapi bagaimana kita juga menurunkan dalam rangka menurunkan inflasi. Ya. Nah, peta yang dilihat oleh Kadin Jawa Timur saat ini, pencabutan PPKM itu berdampak cukup serius ya, terutama mobilitas. Terus kemudian sektor-sektor yang jalan, baik itu sektor industri barang maupun jasa, itu akan jalan semua. Apalagi nanti saya akan menutup, ada 1 kunci pemerintah melepas PPKM ini, itu ada dampak yang luar biasa, ada data yang bagus ya, ada yang data khususnya untuk Jawa Timur. Jadi pemikiran cerdas pemerintah ini yang kita selama ini kadang-kadang juga tidak bisa menangkap langsung ya. Tapi nanti akan saya sampaikan nanti. Timingnya bagus kalau gitu Pak ya? Timingnya super bagus. Kalau bicara tentang situasi Pak, kita tahu bahwa 2023 itu konon katanya akan ada resesi. Apakah keputusan ini juga memberikan semacam angin segar kalau meminjam istilah Pak Mul tadi, atau bisa dipakai sebagai jaga-jaga gitu Pak? Oh iya pasti. Jadi begini, dunia memang posisi tidak baik-baik. Dalam kondisi baik-baik. IMF sendiri bilang bahwa pertumbuhan perdagangan dunia itu cuma 1% Mas. Jawa Timur ini 5, loh ya, nggak main-main, nggak buru-buru amat, tetapi juga di angka yang optimal masih belum.
Namun demikian dengan adanya pertumbuhan yang baik ini, itu akan mengundang reaksi yang baik juga dari investor. Tadi Pak Tommy juga nyentuh soal inflasi, Pak. Setahu saya Jawa Timur kan inflasinya juga lumayan. Lumayan tinggi. 6 lebih kalau nggak salah ya. Iya, inflasi tahunannya 6,6. 6,6 itu gimana? Kalau kumulatifnya 5, ya. Mengimbanginya gimana? Jadi begini, dengan dicabutnya PPKM, produksi jalan, ya toh, terus kemudian konsumsi jalan, means perdagangan jalan, pertumbuhan naik, investor ngelirik. Oke. Di mana-mana. Kayak kita di perusahaan ya, kita mau invest ke sebuah perusahaan, kalau pertumbuhannya jelek kan nggak mau kita. Oke, nanti kita coba dalami. Iya, itu. Kayak gitu bagaimana logikanya. Pesona Jawa Timur untuk jujukan investasi, kita akan dalami lagi dari perspektif dari PT Pegadaian dan juga dari rekan-rekan pelaku usaha, Kadin. Kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, keputusan pemerintah mencabut status PPKM sudah berbulan-bulan berlaku selama pandemi COVID-19 disambut berbagai lapisan masyarakat baik khalayak maupun pelaku usaha. Tadi kalau kita lihat bersama-sama catatan redaksi, ada produk investasi yang bisa kita manfaatkan sebagai sebuah langkah antisipasi terhadap situasi ke depan. Nah, kalau kita lihat catatan tadi itu berupa emas. Tahu saya kawan-kawan PT Pegadaian juga punya produk itu, Pak ya. Saya coba ke Pak Mul. Mungkin Pak Mul bisa memberikan gambaran kalau kita bicara soal investasi dalam skala personal. Seperti apa, Pak? Jadi memang tadi disampaikan dunia bisnis kan penuh ketidakpastian ya. Termasuk juga investasi. Kalau investasi memang menarik bagi orang karena akan mendapatkan keuntungan. Dan kadang-kadang ini menjadikan orang banyak yang tertipu, Pak. Seperti robot trading, binomo, bahkan untuk kripto ya, seperti Bitcoin juga fluktuasinya sangat jatuh. Saya hampir tergiur tuh, Pak. Ya, nah ini yang penting. Nah justru yang paling kuat untuk investasi dalam situasi kondisi seperti ini memang emas menjadi salah satu pilihan. Kenapa emas? Karena sebetulnya emas itu harganya itu tidak naik, Pak. Tapi justru nilai rupiahnya atau nilai dolarnya yang turun. Nah kalau kita bisa merata-ratakan dalam 1 tahun kemarin itu bisa naik sampai 10,35%. Jadi seandainya kita mempunyai kepemilikan emas di awal tahun sampai dengan akhir tahun ya termasuk menguntungkan karena lebih tinggi dari inflasi. Oh begitu. Nah produk di Pegadaian kita tersedia, ada beberapa pilihan. Ada tabungan emas, yaitu jual beli emas dengan fasilitas titipan. Itu khusus untuk masyarakat yang sangat retail, Pak. 0,01 sudah bisa. Jadi kalau 1 gram 900 ribu, berarti 9.000 sudah bisa investasi emas di Pegadaian. Nah, terus yang kedua adalah dengan sistem angsuran. Itu pakai skema syariah, murah bah untuk investasi logam mulia yang abadi, namanya Mulia. Ini menarik nih, Kak. Logam mulia yang abadi. Setahu saya zaman Cleopatra, Tutankhamun sebagai Fir'aun di Mesir sana, sampai sekarang emas selalu mempesona. Kenapa emas, Pak Mul? Kok bukan berlian, Mas Picis Rojo Brono gitu kalau bahasa Jawanya. Kenapa emas, Pak? Ya, dari sejarahnya memang emas itu menjadi alat tukar yang paling tinggi nilainya. Padahal kalau dari sisi logam ada platina yang berat jenisnya lebih tinggi, tapi harganya lebih mahal emas. Terus juga perak ya. Kalau di Islam mungkin terkenal dinar dan dirham gitu. Nah, yang emas ini yang menjadikan abadi karena memang selalu terjaga dari inflasi. Bahkan kalau boleh kita perbandingkan, komparasikan, zaman dulu itu, zaman Rasul, untuk berkorban 1 ekor kambing itu ya 1 dinar emas, 4,25 gram emas dengan kadar 22 karat. Ya kalau sekarang ya sama lah sekitar 2,5-3 juta. Kalau emas 1 juta kan berarti sekitar 2,5. Itu sih. Jadi terus juga ada emas dengan sistem arisan, Pak. Jadi kalau ibu-ibu dulu kan arisan panci lah atau arisan uang gitu. Kadang-kadang itu kan penuh ketidakpastian juga karena nilai rupiah menurun gitu. Terus panci mungkin pada akhir tahun ada diskon gitu. Tapi kalau arisan emas kan menarik, Pak. Artinya pasti gitu loh kepemilikannya. Kok ini menarik, sebelum saya ke Pak Tommy itu tentang investasi skala besar. Emas itu kok bisa dikatakan tahan inflasi, itu kenapa tuh, Pak? Ya karena kenaikan harganya
selalu lebih tinggi dari inflasi. Oke. Iya, bahkan pernah emas itu naik 1 tahun sampai dengan 18%. Atau kalau kita bandingkan ya, zaman saya sekolah tahun 81 SMP itu emas 1 gram 9.000, cengkeh 1 kilo 75.000, waktu itu 9.000 juga. Jadi ya makanya cengkeh disebut emas coklat waktu itu. Itu pernah. Sekarang harga cengkeh 100.000 1 kilo, emas 1 juta gitu. Betul. Jadi memang sangat tepat kalau secara individu personal itu mengalihkan portofolio kekayaannya dalam bentuk emas ya, punya tanah, punya properti, punya kas atau deposito atau simpanan, tapi ada emasnya lah 20% atau mungkin 15 sampai 25 itu lebih tepat karena kan likuiditasnya tinggi, Pak. Betul. Nanti dari pengalaman PT Pegadaian sebagai sebuah BUMN, Pak ya, kalau setahu saya kan BP badan usaha juga. Mungkin ada tips bagaimana investasi emas yang aman, lalu strateginya bagaimana untuk membaca, katakanlah melepas, menjual, membeli. Nanti mohon izin Pak, sekaligus saya ngangsu cover dari Pak Mul. Dalam skala besar saya pindah ke Pak Tommy dulu. Pak Tom tadi sudah dicerita juga bahwa disentil bahwa peluang atau pesona Indonesia, Jawa Timur sebagai jujukan investasi itu terbuka pasca pemerintah mencabut status PPKM. Betul. Itu gimana Pak konkretnya? Jadi konkretnya gini, dengan dicabutnya PPKM kita berharap bahwa akan terjadi mobilitas ya. Mobilitas baik itu ke produksi, ke konsumsi, dan kemana-mana. Nah, ini akan berefek pada yang namanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita naik, ya otomatis harapan investor baik dalam maupun luar masuk. Data mengatakan di triwulan kedua 2022, investasi asing yang masuk ke Jawa Timur itu sudah 198% asing. Yang dalam negeri 34%. Ya. Artinya apa? Dampak dari investasi ini sendiri, Mas Iman, itu kan membuka lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, menaikkan fiskal, ya toh. Terus yang paling penting, ketersediaan barang. Ketika investasinya banyak, produksi kan diharapkan tinggi. Betul. Barang luber. Otomatis barang luber permintaannya imbang. Antara supply demand kan. Ya inflasinya turun sendiri, Mas. Masuk akal. Iya. Inflasi itu terjadi kan manakala duitnya ada, barangnya nggak ada. Betul. Itu inflasi. Memang ada juga faktor lain seperti jumlah uang beredar. Tapi intinya di situ. Tapi angka tadi cukup fantastis. Investasi asing itu hampir 200%. Hampir 200%. Itu mereka nyemplung di mana aja, Pak? Jadi gini, sektor investasi yang terkuat di Jawa Timur saat ini. Jawa Timur PDRB-nya ditopang oleh 4 sektor yang paling kuat. Manufaktur atau industri pengolahan, pertanian yang kedua, yang ketiga perdagangan, dan yang terakhir ini konstruksi. Nah, konstruksi berkaitan dengan pembangunan, entah itu pembangunan milik pemerintah atau pembangunan dari pihak swasta, properti dan lain sebagainya. Termasuk kalau tadi kita berbicara orang investasi secara personal ke emas, banyak juga yang investasi ke properti tentunya. Ini secara personal ya. Nah, namun Mas Iman, yang lebih penting itu adalah ketika Jawa Timur ini terus kemudian bertumbuh dengan baik, siapapun investornya baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk masukkan dana di sini, investasi secara menyeluruh. Karena apa? Yang mau direbut itu adalah pangsa pasar kita, ya, indeks purchasing potensialnya kita kan tinggi, ya Indonesia khususnya. Nah, Jawa Timur sendiri itu tidak hanya berdagang dalam Jawa Timur. Mas Iman harus tahu Kadin membantu Pemprov untuk melakukan misi dagang antar provinsi, misi dagang luar negeri, kemarin ke Riyadh, Jeddah, Malaysia, habis ini ke Taiwan, ke Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya cuma satu ya, kita ekspansi pasar gitu loh, ekspansi pasar. Selain untuk meningkatkan pengusaha kita UMKM. Ingat loh Mas Iman, kita ini 2032 nanti 10 tahun dari sekarang akan ada ledakan usia produktif. Jumlahnya berapa? 201 juta. Wow. 201 juta itu orang dengan usia produktif. Kan ini butuh penampung. Makanya ada dua, satu adalah SME, Small Medium Enterprise, startup bisnis kita kembangkan. Dua, hilirisasi. Siap. Hilirisasi. Nah, hilirisasi itu apa? Nanti.
Ya. Kita dalami. Siap. Ini sudah nyentil SME Pak, UMKM. Nah, tentu peran Pegadaian pasti masuk di situ Pak ya. Apa yang diceritakan tadi Pak Tommy tentang investasi? Apakah juga ada dana-dana mengalir masuk ke sektor-sektor usaha yang juga dilirik oleh konsumen sekaligus andil PT Pegadaian Pak? Jadi memang kalau kita bicara sektoral di Jawa Timur betul disampaikan oleh Pak Tommy ya, bahwa pertanian itu sangat kuat. Kita di daerah selatan itu investasi emas cukup meningkat tajam di sana. Terus juga di daerah Banyuwangi, handicraft itu kerajinan tangan itu agak sepi Pak. Karena mereka pasar ekspornya melalui Bali itu berkurang. Jadi di sana banyak kita melakukan restrak, relaksasi kredit gitu, itu daerah Banyuwangi, Jember itu. Karena industri kerajinannya mereka kan terserap banyak sekali ke Bali, meskipun ke Balinya ekspor gitu. Tapi pelaku usahanya di Jawa Timur. Nah, terus kaitannya dengan investasi emas, itu sebetulnya ada satu daerah di Jawa Timur yang secara kultur itu sangat gemar dengan emas, itu di Madura Pak. Jadi kultur Madura itu sudah terdidik untuk memiliki emas dari kecil Pak. Dari mulai anak-anak dia sudah dikasih bekal emas gitu. Betul. Jadi perputaran emas di Madura itu sangat tinggi. Ya? Nah itu sangat membantu kami juga dalam pencapaian produk gade atau rahen. Karena semua pegadaian di Madura kan syariah, jadi rahen. Itu. Nanti kita dalami Pak ya. Iya, Pak. Kita nyebrang dulu ke pesan-pesan berikut ini masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah ini. Semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, PPKM dicabut, bisnis atau investasi dan bisnis terbuka lebar Jawa Timur. Tadi sebentar nyebrang ke sebelah, ternyata Pak Mul juga nyentil soal investasi emas yang sudah ditumbuh kembangkan di Pulau Madura, di kalangan warga Madura sejak masih kecil. Saya jadi ingat mulai anting-anting sampai nyon sewu, gigi ya Pak ya. Tapi kalau lihat angkanya Pak, bagaimana? Kalau kita bicara soal investasi secara besar gitu ya. Apalagi tadi di awal Bapak juga nyentil bahwa sekarang ini banyak investasi yang bodong lah, investasi yang menyesatkan dan yang nggak jelas gitu ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita harus melakukan investasi dalam kondisi sekarang ini? Apakah momen yang pas atau ada strategi yang mau di-share Pak? Pak Mul, monggo Pak Mul. Sebenarnya pengalaman saya di beberapa wilayah ya, saya megang Pegadaian itu dinamika yang paling tinggi itu di Jawa Timur Pak. Mungkin kalau Jakarta kan ekonominya besar dan tumbuhnya pesat, tapi kan korporasi ya. Tapi kalau di Jawa Timur kayaknya banyak individu-individu yang mempunyai potensi aset yang jauh lebih besar gitu. Jadi memang pemilihan investasi itu harus tepat. Ya karena beberapa kasus tentang investasi yang tidak jelas itu juga korbannya banyak di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Kita bisa lihat Indosuria, bahkan sampai di level masyarakat kecil dulu ada Dimas Kanjeng yang bisa keluar uang, keluar emas, menggandakan itu. Jadi memang harus tepat sekali. Yang pertama ya, investasi kan instrumennya macam-macam. Umpamanya surat utang negara, obligasi negara itu yang paling aman. Terus juga perbankan kan dijamin LPS gitu. Terus juga ada saham, terus juga ada investasi langsung, properti atau mungkin buka usaha. Tapi kalau emas ini relatif lebih sederhana dan juga tidak perlu effort. Kita memiliki emas untuk jangka waktu 5-10 tahun bisa dicadangkan untuk kegunaan kita. Katakanlah anak kita sekarang SMA, nanti lulus SMA akan masuk ke kedokteran, dibutuhkan sekitar 600 juta. Berarti saya harus menyimpan sekitar 750 gram. Berarti saat ini beli 750 gram. Nah, nanti ke depan pun barangkali bisa jadi 3-4 tahun ke depan masuk kedokteran sudah 1 miliar umpamanya. Nah, nanti emas bisa mengikuti. Jadi untuk jaga-jaga. Terus yang kedua juga likuiditas emas itu kan seperti uang, setara dengan kas. Jadi mau dijual juga bisa. Bahkan kalau kami sarankan kalau yang punya kepemilikan emas jangan dijual, tapi digadekan. Karena digade juga skema kreditnya bervariasi. Sampai dengan 2.500.000 bebas bunga. Gade Peduli di masa Covid kemarin. Ini baru berakhir kemarin 31 Desember. Gitu. Terus juga ada gade premium, ada gade on call. Bisa kita datang ke rumah gitu. Itu bisa. Terus juga kita ada namanya
Pegadaian Digital Services, Pak. Jadi dengan download di Play Store itu sudah di situ transaksi pegadaian apa saja bisa. Mau nebus, mau gade, mau angsur, bahkan mau top up, tabungan emas apa itu semuanya bisa. Jadi sangat mudah untuk transaksi di Pegadaian. Ya, jadi sangat mudah untuk mereka yang juga malas gerak ya Pak? Kayaknya untuk semua kalangan, apalagi sekarang kan di milenial ya. Kemarin kita juga kuliah di UNER juga mereka tertarik dengan digital services Pegadaian, ternyata setelah dia download itu digunakannya juga mudah, nggak sulit gitu. Meskipun ratingnya masih kalah lah dengan Gojek atau Grab, tapi kita berusaha meningkatkan rating digital kita. Ya. Saya ke Pak Tommy, tadi kan sempat disentil juga soal wisata menggeliat gitu. Kita tahu bahwa begitu PPKM reda, woi, jujukan wisata luar biasa. Kemarin aja Bonbin madaknya rupa wakeh gitu Pak ya. Lalu bisnis retail itu juga. Nah kalau bicara soal investasi Pak, kalau mau masuk ke investasi apa yang aman kalau mungkin disambung-sambungkan dengan bisnis yang mulai menggeliat ini Pak? Jadi gini, ada dua ya jenis investasi. Satu investasi yang pasif, tadi kayak istilahnya naruh emas. Tapi ada juga yang aktif. Nah, yang aktif ini yang didorong oleh pemerintah. Ya, yang aktif ini karena apa? Karena berdampak pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ekonomi bertumbuh, usaha untung, pajak juga dapat bagian dan lain sebagainya. Itu kan maksud pemerintah. Nah, kalau kita mau ngomong investasi yang istilahnya ini masyarakat ya, masyarakat kan UMKM ya, startup bisnis itu banyak. Tapi kebanyakan teman-teman kita yang masih muda-muda ini bahasa Jawanya itu anut grubyuk. Digitalisasi platform e-commerce dan lain sebagainya ikut semua. Tetapi sebenarnya bukan untuk menciptakan marketplace-nya saja. Marketplace-nya itu udah istilahnya kasarannya ngomong yang sama yang besar-besar kalah lah. Karena mereka kan juga invasi dari luar negeri. Betul. Nah, kita itu yang isi tenannya aja, tapi digitalisasinya itu wajib. Makanya UMKM itu wajib hukumnya untuk melakukan digitalisasi karena jangkauannya sampai luar negeri. Ada cerita bahwa seorang itu jualan sotil apa dari kayu, Pak. Itu udah dapat marketnya dari Instagram. Dari marketnya itu ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, itu kan lumayan. Nah, saya sendiri pribadi kemarin dapat pesanan telenan ya tahu 10 kontainer itu dari Korea lewat Instagram, Pak. Wow, gitu. Telenan itu iya. Kebetulan saya juga ada di kayu juga ya. Ya saya pikir why not kan. Nah, jadi gini, pada prinsipnya Mas Iman, investasi apa yang paling baik untuk masyarakat itu tergantung dari passion dia dan jangan pernah sekali-sekali anut grubyuk, ikut-ikutan gitu loh. Karena apa? Begitu ikut-ikutan semua masuk ke situ red ocean langsung. Betul. Langsung red ocean. Sama seperti waktu tanaman-tanaman ini yang marak dengan harga jutaan gitu. Betul. Ake juga begitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan kondisi seperti itu, kan boleh toh Pak, saya belajar pada Pak Tommy yang sukses begitu atau mungkin rekan-rekan Kadin untuk masuk ke area bisnis yang lebih skala besar, domestik dan internasional, gimana Pak caranya? Ya, jadi begini, Kadin sendiri ini kan ada dua ya follow up-nya ya. Pertama, kita itu kan membina dan mendampingi UMKM. Kita kan ada Kadin Institute di sana. Satu-satunya institut yang dimiliki Kadin di Indonesia itu ada di Jawa Timur. Nah, di situ kita melakukan pelatihan, pengembangan kompetensi dan lain sebagainya. Terus kita arahkan kemana sebenarnya muaranya. Domestik ya oke, ekspor ya silahkan gitu loh. Ekspor silahkan. Kita biasanya di ekspor center ya, kebetulan itu adalah lembaga kolaborasi antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kadin Jawa Timur, itu targetnya sekitar 4-6 bulan sudah ekspor gitu ya. Dan itu juga tergantung pada kesiapannya UMKM itu sendiri. Kesiapan. UMKM problemnya banyak, Mas Iman, banyak ya. Dari keuangan, dari manajemen, dari sistem produksi, itu yang sama Kadin ditoto Pak, ditoto. Nah, tapi bukan berarti ekspor itu adalah segala-galanya. Contoh yang terjadi di Jawa Barat, 400.000 karyawan PHK yang untuk garment industri. Kenapa? 100% mereka ekspor. Kadin Jatim tidak begitu. Kadin Jatim apa peluang antar provinsi? Ya gede juga. Kemarin di Kalimantan Timur jualan mukena dan lain sebagainya transaksinya miliaran. Gitu loh.
mau kena loh ya. Ya. Nah kita juga bingung ekspor mau kena mau kemana gitu. Paling-paling Malaysia ibaratnya. Kalau di Saudi udah beda lagi ceritanya gitu loh. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini adalah penting difokuskan pertumbuhannya. Dan ada yang menarik yang saya tadi sudah janjikan, Mas, yaitu tingkat konsumsi selama ini kan andalannya konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Nah, pertumbuhan yang terbaru ada yang namanya konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Wow. Organisasi non-profit, agama, keagamaan, terus kemudian kayak Kadin gini. Partai politik. Ya, ini udah mulai anget itu 2023 udah mulai jalan lagi. Nah, tapi sebentar saya akan nyebrang ke Pak Mul lagi. Pak Mul nyun sewu, tadi sempat nyentil juga bahwa sekarang ini di era digital, PT Pegadaian juga melayani kebutuhan-kebutuhan akan teknologi berbasis digital tadi Pak ya. Di saat-saat atau pasca pandemi lah gitu ya. Semua bisnis sudah mulai berbasiskan digital gitu. Kalau di Pegadaian saja mungkin ada gambaran Pak, apa saja yang bisa diakses sehingga masyarakat tuh bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan PT Pegadaian hanya dari rumah gitu. Monggo Pak. Jadi memang transformasi Pegadaian itu kan sudah beberapa kali Pak, mulai tahun 90, terus tahun 2000, 2012, kemarin 2018 memang kita fokus ke digital transformasi. Jadi Pegadaian meluncurkan platform pada saat itu namanya Pegadaian Digital Service tahun 2016. Itu sudah dikembangkan. Dan kita kan ada dua sisi, tadinya kan kita hanya lending saja, peminjaman saja. Sekarang kita sudah ada sarana investasi yang namanya tabungan emas. Jadi investasi individu melalui tabungan emas, terus layanan peminjaman atau lendingnya melalui layanan Gade. Dan produknya Gade sekarang lebih dari 30 Pak. Fitur-fiturnya itu banyak lagi, jadi ada namanya angsuran leasing, kendaraan bermotor, itu bisa. Itu kalau lewat grup, katakanlah di grup karyawan, koperasi karyawan, itu bisa dengan rate yang lebih khusus gitu. Terus juga ada Arum Haji, jadi menggade untuk naik haji. Ini saya juga baca Kadin ternyata juga, PT Pegadaian juga menyalurkan kredit usaha rakyat ya? Nah, KUR ini juga baru kita kemarin semester 2 2022, kita diberi amanah oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat dengan skema syariah. Nah ini sangat membantu Pak, baru 6 bulan aja kita sudah bisa menyalurkan sampai 63 miliar. Kemarin memang kita super mikro Pak, 10 juta ke bawah. Jadi memang betul-betul membantu ekonomi mikro untuk bisa bangkit, naik kelas menjadi menengah atau kecil supaya bisa terakses ke perbankan. Siapa target nasabahnya Pak? Lalu bagaimana? Jaminannya apakah cukup kain sewe atau mungkin juga pecah belah begitu? Kalau yang KUR syariah tanpa jaminan Pak. Oh? Iya, tanpa jaminan. Nah ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa kualitas kredit dijaga juga dengan kualitas individu secara kepercayaan. Jadi performa individu dalam penyaluran kredit juga sangat penting. Makanya istilahnya BI checking gitu loh Pak. Kalau di kita pakainya Vindo Biro Kredit. Kalau ratingnya bagus pasti cair. Wah, gitu. Ini penting sekali. Kira-kira saya juga perlu manfaatkan peluangnya ini ya. Kita masih ngobrol dalam Optimis Jadi Bangkit bersama pimpinan wilayah kantor wilayah 12 Surabaya PT Pegadaian Pak Mulyono dan juga ada Wakil Ketua Umum Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Kadin Jawa Timur, Dr. Tommy Kayhatu. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. PPKM dicabut, investasi bisnis terbuka lebar di Jawa Timur. Itulah tema besar kita, ngobrol-ngobrol dengan pimpinan wilayah kantor wilayah 12 Surabaya PT Pegadaian, Pak Mulyono, dan juga Wakil Ketua Umum Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Kadin Jatim, Dr. Tommy Kayhatu. Saya ke Pak Mul dulu. Pak Mul, nyun sewu, kalau bicara soal
antusiasme untuk memanfaatkan peluang produk-produk gitu ya. Ini nampaknya saya juga sudah terbuka dengan sejumlah masukan dari pemirsa JTV yang sudah mengirimkan WA-nya untuk akses-akses, bahkan membandingkan Pak. Kalau tadi ngomong soal kredit langsung ada nyaut ini. Ada Bu Lintang atau Pak Lintang ya di Malang untuk mendapatkan kredit baik di Pegadaian atau mengikuti kelas Kadin bagaimana. Nah ini tadi kan sempat, mungkin gimana Pak caranya? Apakah seluruh kantor Pegadaian itu sudah siap melayani kebutuhan-kebutuhan kredit nasabahnya? Nah, sebetulnya kita kredit siapapun bisa dilayani. Oke. Bahkan ini untuk teman-teman Kadin, Gapensi, pengusaha-pengusaha menengah itu banyak yang belum melihat Pegadaian, Pak. Jadi mereka masih fokus ke mungkin perbankan atau mungkin juga antar temen lah, pakai BG atau cek gitu. Tapi sebetulnya Pegadaian itu ada namanya kredit cepat aman. Kredit cepat aman ini kan sebetulnya untuk membantu likuiditas teman-teman pengusaha pada saat butuh dana mendesak. Katakanlah maunya hari Sabtu, akses perbankan mungkin tidak bisa maksimal. Betul. Nah butuh dana cepat, kita bisa ke Pegadaian. Jaminannya? Jaminannya ya pasti ada barangnya Pak. Yaitu tadi kita harus punya portofolio bisnis, portofolionya ada emas 15% lah, 20%, 25%. Jadi kalau udah punya emas semuanya itu mudah. Makanya orang cerdas pasti punya investasi emas, gitu Pak. Orang cerdas punya emas. Iya. Orang cerdas dan emasnya ada di PT Pegadaian. Dan emasnya ada di Pegadaian. Aku tak mulai melok lah kalau gitu daripada nyimpen dana. Pak Tami gimana nih kalau misalkan dengan kondisi seperti sekarang ini, sama seperti yang saya tanyakan, apakah momentumnya pas untuk masuk? Karena bayang-bayang 2023, harapan saya Perpu kemarin juga menggelorakan orang untuk masuk. Gimana Pak responnya? Untuk investasi ya? Yes. Investasi ya saya rasa sih ini adalah momentum ya, karena gini, kita ini sebetulnya kan ngelawan arus ya, ketika global ini sedang mengkerat, kita ekspansif ya toh. Nah kenapa begitu? Ya sekali lagi sesuai dengan tagline-nya optimis Jatim bangkit. Keadaannya memang Jatim ini lagi bagus gitu loh, bukan jelek, bagus gitu loh. Keadaannya Jatim ini bagus. Jadi investasi dimanapun, baik itu investasi yang sifatnya pasif seperti emas, toh juga Pegadaian contohnya tadi ya, kita punya emas, kita investasi emas untuk sementara waktu, ya kita juga bisa ambil kredit, benar kan, untuk usaha. Nah tentunya sebenarnya yang kalau Kadin, dari versi Kadin, itu kita investasi silahkan karena ini sedang terbuka situasinya. Kenapa begitu? Begini Mas Iman, Kadin sendiri untuk ekspor kita kan memang sudah mengantisipasi akan turun 20%. Tapi kita punya kiat untuk mengatasi itu, yaitu kita ekspornya ke negara-negara yang pertumbuhan ekonominya sehat, itu 20% di dunia cuman saat ini. Terus kemudian kalaupun harus terjebak di negara-negara yang sedang bermasalah seperti Amerika Serikat, kita prioritaskan komoditi apa yang merupakan kebutuhan mereka. Jadi nggak semua komoditi masuk. Sisanya memang kita hajar di antar provinsi, penjualan antar provinsi. Nah itu sama aja, hasilnya juga bagus. Nah terus kemudian saya melanjutkan yang tadi, ada satu kejadian menarik, LNPRT yang saya sebutkan tadi, lembaga non-profit tadi, itu sekarang lagi trennya naik. Nah kita hubungkan dengan pencabutan PPKM dulu, satu. Pemerintah ini cukup cerdas ya melepas PPKM ini, menurut saya ya, karena ini tahun politik, kampanye minta di mana-mana, otomatis terjadi pergerakan retail, pedagang asongan, jalan. Minimal stiker, kaos, ya, umbul-umbul. Itu pasti. Tapi ketika PPKM terjadi, kan di situ kan ada gerobak-gerobak nih mikro nih, yang masuk semua. Gitu ya. Terus kemudian artis dangdut, selama ini kan tidak ada job-joban, itu job-joban semua ini. Kita ngomong barang dan jasa ya, itu jasa, itu jalan semua. Itu hebatnya. Jadi dengan naiknya lembaga non-profit yang melayani rumah tangga ini, khususnya parpol ya, parpol, karena kita ini kan battleground-nya. Jawa Timur ini battleground-nya Mas Iman. Provinsi parameter. Ini finalnya pasti di Jawa Timur. Pilpres mana aja kita lihat Pak Jokowi 2 kali menang itu ya finalnya di Jawa Timur gitu loh. Nah ini jadi sangat seksi.
Sangat seksi. Jawa Baik, izin saya juga nyela untuk masuk ke WA supaya nanti pemirsa JTV tidak tertinggal juga. Biaya ikut Kadin Institute berapa ya? Bu Lina, terima kasih Bu Lina. Saya rasa Anda bisa kontak ke kantor Kadin karena Pak Tommy bisa memberikan arahannya. Nanti ketemu Bu Nur di situ ya. Bu Nurul. Bu Nurul gitu ya. Bu Nurul, cari aja Bu Nurul. Karena itu departemennya Bu Nurul. Bu Lina, terima kasih. Lalu punya emas memang menguntungkan. Saya usaha butuh modal. Menggadaikan emas lebih aman daripada ikut investasi yang abal-abal. Pak Tony Pasuruan, terima kasih. Mudah-mudahan menggadaikannya adalah PT Pegadaian Pasuruan ya. Terima kasih Pak Tony. Lalu juga ada Pak Agus Surabaya. Ini untuk Pak Tommy. Untuk bisnis pertanian, kiranya apa saat ini hasilnya masih bagus, menjanjikan, Pak Tommy? Untuk pertanian. Pertanian ini berkaitan dengan kebutuhan pokok yang namanya pangan. Siapa sih yang nggak makan? Ya? Siapa yang nggak makan? Iya. Nah, cuman begini, Kadin sendiri ada melakukan yang namanya revitalisasi untuk produk pertanian. Ini visi misinya Pak Ketum kita, Pak Adek. Jadi gini, selama ini kan kita masuknya di sektor primer, nangkep ikan langsung dijual, atau mangga langsung dipanen dijual. Oke, itu juga bagus. Tapi kita sedang mencari format untuk masuk ke sektor sekunder. Jadi dipabrikasi gitu loh. Jadi pengalengan dan lain sebagainya, karena itu penyerapan tenaga kerja lebih besar nantinya. Dan tentunya teman-teman sekalian, usaha pertanian ini luar biasa ya. Jatim ini adalah menopang pangan nasional sekitar hampir 20% ya, pangan nasional. Jadi Jatim, bahkan Bu Gubernur sendiri mengklaim bahwa Jatim ini untuk Indonesia Timur itu 80% kita menjadi providernya Indonesia Timur. Jadi kita misi antar provinsi dan lain sebagainya itu banyak, betul. Banyak sekali. DKI itu luar biasa itu pasarnya. Siap, Mas. Saya nyebrang lagi ke WA, luar biasa potensi Kadin menggerakkan ekonomi Jawa Timur. Tentang kelas khusus kembali bisa kontak ke Sekretariat Kadin yang ada di Raya Bukit Mas, ya. Anda bisa manfaatkan akses ke situ. Nanti kalau perlu kita akan share nomor teleponnya ya kalau bisa. Sekarang kita bicara tentang peluang investasi. Lalu supaya nggak ikut arus bagi anak muda, produk apa yang disukai di luar negeri? Di luar negeri. Kalau di luar negeri memang masih ada Pak marketnya? Market luar negeri itu luas. Masih ada Pak ya? Nanti kita dalami sesudah ini. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Tommy dan Pak Mulyono tentang tema besar kita adalah PPKM dicabut, investasi bisnis terbuka lebar di Jawa Timur. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit masih bersama Anda, saya Iman Dwi Hartanto, dan ada beberapa pemirsa yang juga bertanya bagaimana caranya promosi ke luar negeri Pak gitu ya, supaya tidak ikut arus, produk apa yang disukai pasar di luar negeri? Buka Pak, di luar negeri katanya masih agak sedikit close, bagaimana kalau kita mau menembus pasar luar, dan apa yang mau dijual? Jadi gini, pasar luar negeri itu besar ya, beragam ya. Kalau kita membandingkan, kalau pasar domestik itu tambak kelasnya, luar negeri itu lautan. Nah, jadi sangat besar baik itu dari sisi volume dan keragaman ya. Tinggal kita pandai-pandai memilah dan memilih. Nah, di Kadin Jawa Timur sendiri kita kebetulan ya, ekspor center ini masih stagnan dulu di bulan ini karena ada sedikit restrukturisasi organisasi Kementerian Perdagangan. Tapi insya Allah Februari udah jalan, Bapak silakan ke ekspor center nanti. Nanti kita adalah snipernya. Jadi produknya apa aja itu laku kalau luar negeri itu. Kalau dibilang optimis ya Pak ya? Sangat, jangan kan gitu. Bapak pernah berpikir nggak kalau kotorannya kelelawar itu dibeli orang? Ya, kotoran kelelawar itu loh. Guano kalau nggak salah namanya. Nah, itu rame juga itu. Jadi banyak lah. Tinggal Bapak yang tadi tanya itu punya sourcing apa? Sampai sejauh mana sourcingnya? Itu nanti yang kita tata. Tuh. Kalau peluang investasi Pak? Seperti apa pertumbuhannya kira-kira?
kalau menurut proyeksi investasi untuk Jawa Timur, Iya. peluangnya sangat besar, Mas. Jadi gini, Perpres 80 tahun 2019 sebelum kita Covid, Jawa Timur itu oleh Pak Jokowi itu ditarget istilahnya 260 triliun ya. Investasi yang terjadi di Jawa Timur dalam jangka waktu 5 tahun. Waktu itu belum pandemi, belum kebayang waktu itu. Sekitar 260 triliun dalam jangka 5 tahun, dan diharapkan dari situ pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai 9%. Mintanya sampai 9%. Nah, kalau kita ngomong di triwulan 2 aja, kita sudah dihajar sama Covid, kita masih bisa ngumpulin 80 triliun dalam 1 tahun. Ya lewat lah ini. Lewat ini pasti. Nah, harapannya dengan itu muncul yang namanya implikasi-implikasi atau efek berantai lainnya yang nanti akan membuat Jawa Timur semakin jaya. Berarti yang mau investasi, mau bisnis, rajin-rajinlah kontak Kadin gitu. Karena beliau snipernya, gitu. Satu di antara snipernya. Saya ke Pak Mul. Pak Mul, monggo. Kalau misalkan dengan situasi seperti sekarang gitu ya, saya masih mencoba melihat dari diri saya sendiri, Pak, gitu. Untuk targetnya seperti apa sih, Pak, ke depannya gitu? Atau mungkin strategi ke depan apakah berubah dengan kondisi yang lebih terbuka lagi pasca pandemi? Sebetulnya untuk Pegadaian di Jawa Timur itu kita optimis, Pak. Karena Jatim bangkit, terus juga demografi Jawa Timur ya penduduknya sangat besar, jadi marketnya itu sangat bergerak dibanding mungkin daerah lain gitu. Dan saya yakin kita akan optimis lah, akan tumbuh pesat. Dan saya cuma bikin pantun aja, Pak, untuk pemirsa ini ya. Ke Surabaya membeli pandan. Cakep. Jika Anda membutuhkan dana, datanglah ke Pegadaian. Cakep. Ya, membeli pandan jangan lupa membeli ikan hias. Kalau ingin aman, investasilah di emas. Itu, Pak. Jargon masih sama, Pak? Oh, masih. Kita mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi sekarang kita sudah di atas digital semua, Pak. Jadi apa yang mager-mager bisalah pakai Pegadaian Digital Service Pegadaian. Itu. Baik, terima kasih untuk rawuh Pak Tommy sebagai gongnya Pak Tommy, supaya kita lebih makin optimis dari sisi bisnisnya jalan, dari sisi investasinya juga semangat. Monggo Pak Tommy, ada nggak seruan untuk sesama pelaku bisnis, Pak Tom? Pelaku bisnis tetap optimis ya, walaupun kita situasinya menurut orang-orang itu lain. Tapi begini, satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa IMF sendiri mengatakan bahwa Indonesia adalah secercah terang di tengah kegelapan dunia. Nah, Jawa Timur ini lebih terang lagi daripada Indonesia, mestinya gitu ya. Mudah-mudahan. Itu optimisnya kita kan. Oke, cuman itu aja Pak Iman. Pak Tommy, terima kasih rawuh studio, terima kasih. Pak Mulyono, terima kasih untuk hadir kami di diskusi sore hari ini. Matur nuwun juga untuk pemirsa JTV yang sudah berkirim WA. Tidak semua bisa saya bacakan karena semuanya berhubungan dengan Kadin. Ya, Anda bisa langsung akses ke Kadin lewat website juga ada kok. Anda tinggal browsing-browsing aja. Ya, Instagram juga ada. Anda bisa akses juga ke nomor-nomor yang tertera di Instagram di akun-akun sosial media. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Anda. Optimis tetap bangkit. Kembali lagi pada edisi mendatang. Saya Iman Diwertanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat tahun baru. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Oh, apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama.
Bukan kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum angka gembira,